Baik pemirsa El Kalam dimanapun Anda berada, eh, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan. Silakan para ustadz sekalian untuk menyimak. Ustadz, mohon penjelasannya tentang hukum memberikan ucapan selamat dan atau mendoakan seseorang di hari lahirnya. Beberapa kali saya melihat postingan melarang memberi ucapan tersebut, sekalipun isinya doa, karena itu bukan ajaran Islam. Nah, gimana nih Ustadz? Silahkan bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz siapa? Ustadz Hakim mungkin? Apa Ustadz Parman? Atau Ustadz Parman? Oke, ya Baik. saya dulu gak apa. Yang pertama, baik para pemirsa El Kalam yang dimuliakan oleh Allah SWT dan kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, kita cermati sebentar ya permasalahan memberikan ucapan selamat pada hari kelahiran. Ini adalah termasuk muamalah sesama kaum muslimin ya, yang dikenal di dalam kitab fikih itu adalah at-tahni'ah. Kita baca dulu bagaimana perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ya, berkaitan dengan tahni'ah. Nanti barangkali akan dibahas selanjutnya oleh ustaz-ustaz yang lain. Qala An-Nawawi yustahabu ya, disunahkan ayuhani'a untuk mengucapkan tahni'ah selamat al walidu sapa orang tua bil walidi kepada anaknya. Qala berkata ashabuna sapa para ulama dari kalangan Syafi'iyah, wa yustahabu dan disunahkan ayuhani'a untuk mengucapkan tahni'ah bima karena nas-nas ja'a yang datang apa ma anil Husain dari Husain radhiyallahu anhu, sahabat Husain radhiyallahu anhu, anahu basungguhnya Husain alima itu mengetahui sapa Husain insanan pada seseorang at-tahni'ata yang bertanya tentang ucapan-ucapan tahni'ah. Faqala maka menjawab sapa Husain, kul katakanlah barakallahu laka fil mauhubi laka. Barokah ya, semoga memberkahi Allah subhanahu wa ta'ala bagimu fil mauhubi di dalam pemberian-pemberiannya laka padamu. Wa syakarta al wahiba wa balagha asudahu wa ruzikta birrohu. Wa yustahabu dan disunahkan ayaruda untuk membalas sapa al muhanni'u ya, sapa al muhanna'u orang yang diberi tahni'ah alal muhanni'i kepada orang yang memberikan ucapan tahni'ah. Fayaqulu maka mengatakan sapa muhanna barakallahu laka wa baraka alaika au jazakallahu khaira au razaqakallahu mislahu au ahsanallahu sawabaka wa jazaka wa nahwi dzalika. Nah, itu dari sini secara umum ya ucapan-ucapan seperti itu adalah termasuk dalam tahni'ah ya, yang sangat disarankan diucapkan kepada saudara-saudara kita seiman ketika sedang memasuki atau mengalami hari-hari bahagia. Begitu Ustaz. Ya, berarti lebih ke boleh malah justru disarankan Ustaz. Iya. Ya. Atau berdasarkan riwayat dari Husain. Ya, baik. Ada saya dulu. Saya mengkonfirmasi Ustadz Parman dulu ya. Ya. Itu bukan doa untuk kelahiran, Ustadz. Bukan untuk anak yang lahir. Ini
berlaku untuk tahniah semuanya ya Bang ya. Jadi kita tarik ke hari-hari bahagia. Entah hari kelahiran anak atau hari kelahiran kan ya sama, hampir sama kan. Oke, konteksnya kan itu doanya kan apa bahwa ruzik tabir rohu wa balagha. Sudah iya, kan kelahiran berkaitan dengan kelahiran anak. Ya, baik. Tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan Ustadz Parman, memang para pendukung pendapat yang memperbolehkan mengucapkan selamat atau doa bagi kelahiran anak, atau lebih sederhananya diistilahkan dengan ulang tahun, itu biasanya memahami surah Maryam ayat 33, kemudian juga hadis tentang ketika Rasulullah ditanya mengapa beliau puasa di hari Senin, lalu dijawab oleh beliau, yaitu adalah hari di mana saya dilahirkan dan hari di mana saya diutus menjadi Rasul. Itu jadi istinasnya adalah ekspresi rasa syukur. Jadi memang sebagai pembanding dari pendapat yang tidak setuju alias tidak memperbolehkan dengan alasan tasyabuh, karena mereka mengatakan bahwa kami yang berpendapat boleh itu bukan dalam konteks tasyabuh, tapi memang satu adalah syukur nikmat, kedua adalah itu khalus surur, kemudian juga berbahagia terhadap kenikmatan Allah berupa hari kelahiran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi istimbat atau dasar memahami dalil-dalil tadi mengapa memberikan ucapan selamat terhadap kelahiran seseorang itu dalam konteks tadi bersyukur terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah berupa diberi takdir oleh Allah untuk lahir di muka bumi. Juga di dalam perayaan ulang tahun itu ada bagi-bagi kesenangan. Qul bifadlillahi, katakanlah bifadlillahi atas karunia Allah, wa birahmati dan atas rahmat Allah, wa bidzalika dan oleh karena itu falyafrahu maka bersenang-senanglah. Jadi bukan dalam konteks foya-foya. Maka kemudian Darul Ifta memberi qaid atau batasan bahwa wa ala ayyakunal ihtifalu khaliyan minal muharramat, terhindar dari hal-hal yang diharamkan, seperti bercampurnya antara lelaki dan perempuan, kemudian juga ada israf wa tabdzir wa taraf, jadi foya-foya, pemubaziran harta benda dan juga makanan dan minuman, dan juga hal-hal yang diharamkan oleh agama yang lain. Tetapi hukum asalnya adalah menurut pendapat ini boleh karena merupakan ekspresi rasa syukur dan juga merupakan tahadus bin ni'mah. Kira-kira begitu. Nah, kemudian juga secara qaul ulama begitu bisa dilihat dari kitab Bujairami Alal Khatib, ya, jilid 25 halaman 225 sampai 226, ya. Agak panjang teksnya, langsung kepada syawahidnya saja. Naqala al-Hafidzu al-Mundhiriyu 'anil Hafidzi al-Muqaddisi. Hafidz al-Mundhiri menukil pendapat dari al-Hafidz al-Muqaddasi annahu ajaba 'an dzalika, menjawab dari pertanyaan bahwa apakah at-tahni'ah bil 'idi wal a'wami wal ashhuri itu boleh atau tidak. Jadi memberikan selamat terhadap hari-hari perayaan begitu. Bi annan nasa, jadi jawaban Al-Hafidz Al-Muqaddasi, bi annan nasa lam yuzalu mukhtalifina, ya, masih berselisih pendapat tentang boleh dan tidaknya. Walladzi arahu, menurut Hafidz Al-Muqaddasi sendiri, walladzi arahu annahu mubahun, itu merupakan sesuatu hal yang boleh, meskipun la sunnata fi, bukan merupakan sesuatu yang sunnah atau diajarkan dalam agama. Namun begitu pula juga wala bid'ata, juga bukan merupakan sesuatu yang bid'ah. Jadi bagi pendapat yang memperbolehkan itu kurang sepakat atau kurang setuju kalau itu dikatakan sebagai tasyabuh, karena memang itu secara prinsip bukan tasyabuh, niru-niru atau ikut-ikutan, tetapi ekspresi rasa syukur
tahadus bin ni'mah atau bagi-bagi kenikmatan dan kebahagiaan dengan qaid tadi itu, ya toh? Ala ayakuna al-ihtifalu khalian minal muharramat. Jadi perayaan tersebut dijauhkan, dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Wallahu a'lam. Oke. Baik, oh ya. Baik. Langsung saja. Redaksinya hampir sama yang saya temukan dalam kitab Iqna ya. Jadi memang Al-Hafidh Al-Maqdisi sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri bahwa ini adalah masalah-masalah yang senantiasa dikhilafkan di kalangan para ulama. Beliau berpendapat bahwa annahu mubahun la sunnatun fihi wala bid'atun. Redaksinya sama, cuman kalau Ustadz Thoyib membaca la sunnata wala bid'ata, kalau saya membaca la sunnatun fihi wala bid'atun, dan saya kira itu tidak masalah, baik la sunnata maupun la sunnatun. Kemudian hal ini dijawab oleh Ibnu Hajar, ya, ba'da ittila'ihi, setelah beliau meneliti ala dzalika bi annaha masyru'atun. Ini disyariatkan. Ini dalam kitab Al-Iqna jilid 1 halaman 162. Namun banyak ulama yang memang berpendapat tidak boleh, seperti halnya Ibnul Baz misalnya. Syekh bin Baz fitah niati bi'idil miladi bi annaha la tajuzu syar'an. La tajuzu syar'an, enggak membolehkan. Termasuk pendapatnya Ibnul Bar, ya. Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar anna hukmat tahniati mungkarun. Dihukumi mungkar wala yajuzu fi'luhu. Tidak boleh melakukannya. Bahkan fahuwa bid'atun muhaddatsatun. Bid'ah muhdatsatun. Ya. Bid'atun muhdatsatun. Ya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin, hukmut tahniati annahu bid'atun wala yajuzu al-ihtifalu bihi. Ini adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan atau dirayakannya. Dan saya temukan dalam fatwa Saudi bahwa fa innal asla fi du'ail muslimi la akhihi wa tahniatihi bima a'tahu Allahu min ni'mati tulil umri wa ghairiha al aslu fi hadza annahu amrun mufidun idza khala min ayyi madhari ihtifali. Jadi pada asalnya doa kepada sama muslim, mengucapkan selamat atas nikmat yang diberikan kepadanya, ya, panjang umur dan lain sebagainya, itu amrun mufidun, satu perkara yang berfaedah. Namun selama tidak dirayakan, ya. Walakin amilahu fi waqti aiti milati syahsi bimunasabati aiti milati adatun dakhilatun alal mustama'il muslim wa fiha taqlidun lil kufari wa tasyabbuhi bihim. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat itu sudah merayakan, ya, tasyabuh dengan orang-orang kufar, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa tahniyah sampai tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan. Baik, itu Ustaz. Baik. Ada tambah lagi, Ustaz? Ada yang ingin mungkin lebih menyatukan jawaban ini, antara memantapkan jawaban apakah mendoakan seorang di hari lahirnya ini boleh, tidak boleh, atau makruh, haram? Enggak. Atau lebih? Ya, saya. Ya, baik. Jadi aslinya, jadi gini, kenapa kok banyak ulama yang mengharamkan? Karena memang memperingati hari kelahiran itu hanya ada di Nasrani. Yang diabadikan namanya hari Natal. Memperingati kematian orang mati itu juga punya orang Nasrani. Namanya peringatan turunnya Isa Al-Masih, atau wafatnya Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih.
memperingati hari kelahiran dan kematian itu hanya milik orang Nasrani. Makanya kalau orang Islam ikut-ikutan memperingati hari hari kelahiran dan hari kematian, itu sama tasyabuh. Seperti halnya sekarang orang Islam banyak, karena di sana ada Maulidu Isa alaihissalam, di sana ada Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para orang banyak berbicara, kenapa Nabi tidak dikholi, ya, tidak diperingati hari kematiannya, tapi hanya diperingati hari kelahirannya. Ya, ya intinya ini hal yang akhirnya umat Islam itu mengikuti, ya, sehingga ada yang mengatakan haram itu berdalil la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibron bi sibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabil la dakhaltum. Qalu al yahudu wa nasara ya Rasulullah. Qala bala. Jadi itulah yang menjadi latar belakang berpikir kenapa memperingati hari kelahiran dan kematian itu dianggap tasyabuh, hukumnya bid'ah, ya gitu. Nah sekarang permasalahannya, apakah memberi ucapan sehat, selamat di hari kelahiran itu termasuk tasyabuh, termasuk dalam wilayah ibadah? Nah ini yang perlu kita detailkan. Kalau di sini disebut fa inna tahni'ata la haraja fiha illam yuqsad biha ta'abbud. At-tahni'ah fiha yani fi ayamil maulid illam yuqsad biha ta'abbud. Wa amal ikhtifalat. Nah, beda dengan merayakan. Kalau hanya mengucapkan selamat ya, Gonggo sehat jadi anak soleh ya Duk, itu la haraj illam yuqsad biha ta'abbud. Wa amma ihtifalat, nah kalau sudah merayakan, tuku kue tar, ono liline, ono coklate, ono Cokolatose. nah, hadi ihtifalat wa hiya bid'atun li anna asbabah hasalat fi ahdi salafi wa lam yakhtalifu biha. Nah ini pernah terjadi di zaman para ulama salaf dan mereka tidak terjadi khilaf kalau sudah wilayahnya ihtifal, merayakan. Merayakan kan ada nilai tersendiri. Walau kana fi dzalika khairun la sabaquna ilai, kalau seandainya itu perkara yang baik, maka niscaya para ulama salaf juga akan melakukan. Nah, jadi sementara ya dibedakan antara tahniah sama ihtifal. Tahniah itu selama tidak diyakini sebuah ibadah, seperti kita mengucapkan kullu amin wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum tahliyah ayamal id, itu ibadah itu. Ya kan? Nah, ini sementara itu. Baik. Kalau tahniah itu mengucapkan selamat. Ya. Mendoakan. Ya. Menyelamati lah. Ya. Kalau apa tadi? Ihtifal. Untuk ihtifal itu perayaan. Pestanya itu. Baik, berarti setidaknya untuk mengucapkan turut berbahagia, bersyukur karena Boleh. mencapai umur tertentu. Ya, diberi kesempatan untuk beribadah dan bertaubat, atau diberi kenikmatan umur panjang, itu kan suatu yang ya bahkan wajib untuk disyukuri ya, karena ada juga orang yang mungkin meninggal, sakit, tidak sehat ya, atau belum mendapatkan hidayah. Nah, sementara kita umat Islam alhamdulillah, maka kemudian ada juga doa khusus kan? Ya wallahu alam itu hadis atau bukan, tapi ada Allahumma tawwil umrana. Terus kemudian juga ada hadis sebagai istisna itu khairukum atau khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadisnya maudhu. Apa? Yang itu, man tala umruhu. Ya. Jadi kalaupun itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena maudhu, ada kritikan itu, tapi secara umum bahwa nikmat umur panjang itu juga menurut saya adalah suatu kenikmatan.
Nah, jadi kalau dijadikan sebagai ekspresi rasa syukur karena mendapatkan umur panjang itu, saya pribadi berpendapat ya itu boleh-boleh saja. Sekali lagi tadi ya ada koidnya tadi ya. Kalau ihtifal kemudian ada muharramat tadi itu nampak-nampaknya hampir semua sepakat itu tidak boleh. Ya hal yang diharamkan. Ada ikhtilat, israf, taraf, berfoya-foya, membatirkan begitu. Baik. Jadi sudah Kembali kepada pertanyaan saja tadi. Pertanyaannya apa? Mengucapkan selamat, mendoakan seseorang ya. dari lahirnya. Ya, Tahniah. iya. Mendoakan ya boleh, mendoakan kebaikan. Ya juz. Baik, kalau untuk sampai merayakan itu Nah, karena tasabuh gitu. Ya. Tasabuh dan juga memang dari segi boros dan berlebihan. Ya baik. Baik, mungkin begitu saja jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Bapak atau Ibu penanya. Itu terima kasih. Jika tidak ada lagi tambahan, kita akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya.